kekasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan tentunya apapun masalah saudara yang engkau sedang hadapi hari ini, tetap berdoa kepada Tuhan, minta hikmatnya supaya engkau bisa menyelesaikannya satu persatu tanpa merugikan orang lain. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, nyatakan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu-Mu Tuhan, kami berdoa sepakat, sembuhkan mereka. Karena Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Yesus yang dulu pernah menolong orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Yesus yang sama sanggup menolong saudara-saudara kami yang seiman, yang sedang sakit baik di rumah sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Haleluya. Tuhan, sebentar kami mengenal, belajar firman-Mu kembali, tuntun kami mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Terkasih Tuhan, tema kita hari ini adalah harta yang tidak berguna. Adakah harta yang akhirnya tidak bisa kita gunakan apa-apa? Kita baca bersama-sama saudara di hari dan nas firman yang kita mau belajar. Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemukaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dikatakan apa? Pada hari kemukaan. Hari apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat. Harta yang engkau punya tidak akan berguna, tidak akan sanggup melepaskan engkau daripada hukuman, tidak akan sanggup membebaskan engkau daripada maut. Apa itu maut? Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Maut adalah hukuman kekal, kekekalan. Ketika pada hari kiamat terakhir, iblis dihakimi dengan pasukan dan semua pengikutnya. Maka semua kita dalam pengadilan maha tinggi. Dan dikatakan pada hari itu hartamu tidak akan bisa membeli keselamatan. Harta yang kau punya tidak sanggup untuk membawa engkau bebas dari maut. Jadi ada harta yang tidak berguna, saudara. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dikatakan yang sanggup membebaskan kita dari maut adalah kebenaran. Pada hari kemukaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bukan harta yang melepaskan orang dari maut, bukan harta yang akan melepaskan orang dari neraka. Aku punya harta banyak, tenang. Nanti pada waktu aku mati, aku akan membayarnya. Supaya aku menyogok malaikat untuk bisa aku bawa ke surga. No, saudara. Yang sanggup membawa engkau adalah kebenaran. Yang sanggup membebaskan engkau adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Firman adalah Yesus. Firman adalah kebenaran.
Yang sanggup membebaskan engkau adalah kebenaran. Kekasih Tuhan. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali kepada saudara. Engkau hari ini yang sedang sibuk mencari harta dunia. Apakah boleh? Boleh. Boleh, Pak. Bu, boleh. Boleh. Tetapi ingat, cari harta sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan karena kau mencari harta, berupaya begitu kuat mencari harta, sikut sana, sikut sini, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Sehingga kau kaya dengan begitu luar biasa. Dan kau meninggalkan nilai-nilai kebenaran firman. Aduh, kekasih Tuhan. Maaf. Harta yang kau peroleh itu tidak sanggup melepas engkau daripada maut di dalam neraka. Oke, engkau punya harta dengan begitu luar biasa baik, engkau bekerja dengan baik, kau tidak menipu, tidak tipu sini, tipu sana, kau tidak bohong sana, bohong sini, kau bekerja dengan antusias, kau mengasihi Tuhan. Ya, harta yang kau punya harus kau kelola dengan baik, saudara. Firman Tuhan berkata, ada benih yang ditabur, ada roti yang dimakan. Ada bagian hartamu untuk dimakan, tapi ada bagian hartamu untuk engkau tabur. Lakukan dengan standar firman. Harta yang kau punya harus kau gunakan sesuai dengan firman. Engkau mencari harta sesuai dengan firman. Standarnya firman Tuhan. Engkau punya harta, gunakan dengan sesuai firman juga. Sehingga hartamu benar-benar melakukan firman. Karena pada akhirnya dalam ending hidupmu, bukan hartamu yang akan yang menyelamatkan engkau daripada maut, daripada neraka, tetapi kebenaran. Tuhan memberikan satu gambaran yang jelas di dalam Lukas. Maksud saya Markus pasal 8 ayat 36 kita baca bersama. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya engkau punya seluruh dunia, punya semuanya, punya segalanya, punya harta yang berlimpah-limpah, rumah yang mewah, mobil yang banyak, apa saja, kemana saja kau mau pergi kau bisa, apa saja kau mau makan kau mampu. Namun pada akhirnya engkau kehilangan nyawamu, karena dengan begitu kau berusaha mencari uang, mencari harta yang tidak sesuai firman Tuhan, nilai kebenarannya tidak ada. Saudara, Alkitab mengatakan pada hari terakhir, hari penghukuman terjadi, hari kiamat, hartamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Sekalipun hari ini ada pemahaman di dalam kepercayaan lain, orang yang meninggal dunia di luar sana dia mampu kirim uang dari bumi. Tetapi Alkitab kita tidak mengajarkan demikian. Uang harta yang engkau cari tidak akan kau bawa mati, saudara. Tidak akan kau bawa mati. Ketika tubuh ini sudah binasa, ketika kemah kita ini dibongkar, kita meninggalkan jasad kita, kita berpulang ke pangkuannya. Tubuh yang fana ini masuk ke dalam peti mati, di dalam tanah. Saudara tidak bisa bawa hartamu, saudara. Berapapun hartamu tidak akan kau bisa bawa. Pak, saya mau bawa harta emas saya, Pak, berlian saya mau taruh di sini, Pak. Cincin saya di jari saya, cincin pernikahan saya mau bawa, kalung liontin saya mau bawa, Pak, waktu saya meninggal dunia.
silakan saja kamu bawa, saudara. Sudah kau tanam di situ, pagi hari ditanam, malam harinya digali oleh orang lain kuburanmu. Diambilnya cincinmu, diambilnya liontinmu, diambilnya semua hiasanmu. Kekasih Tuhan, kau tidak bisa bawa apa-apa. Itu sebabnya selama kita ada dalam dunia ini, senangkan hati Tuhan melalui nilai standar kebenaran yang kita kerjakan masing-masing, saudara. Boleh mencari harta, carilah sesuai dengan standar firman Tuhan. Punya uang, boleh. Punya harta, boleh. Gunakanlah sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga kebenaran yang kau lakukan itulah, nilai-nilai kebenaran yang kau lakukan, sebagaimana yang kau kerjakan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga pada waktu Tuhan datang kedua kali, dia tidak malu mengakui engkau sebagai anaknya. Dalam Lukas pasal 9 ayat 26 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ketika engkau melakukan firman, maka Yesus ketika datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikat kudusnya, dia tidak malu dengan dirimu. Dia tidak malu. Dia angkat engkau bersama-sama dengan dia, saudara. Jangan kau malu dengan perkataan Tuhan. Jangan kau malu dengan pribadinya. Orang-orang yang malu akan perkataan Tuhan ada orang-orang yang tidak mau melakukan firman. Dia malu. Dia tidak seperti teman-temannya. Teman-temannya seperti hidup di dalam keduniawian, dia tidak. Dia malu. Malu tidak diajak berteman dan sebagainya. Kekasih Tuhan, biarlah firman hari ini mengingatkan kita kembali bersama-sama bahwa harta yang kita cari dalam dunia ini tidak akan menyelamatkan kita di dalam hukuman yang kekal. Namun nilai kebenaran yang kita lakukan melalui harta kita, saat engkau mencari harta dengan standar firman Tuhan, saat engkau menggunakan harta dengan standar firman Tuhan, di saat itulah kebenaran firman sedang kau lakukan. Dan kebenaran inilah yang akan menyelamatkan engkau pada hari penghukuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Buat firman yang kami dengar, tuntun kami melakukannya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai hari ini Tuhan, kalau Engkau dapat di satu di antara anak-anak-Mu yang sedang mencari harta dengan tidak sesuai firman Tuhan, ampuni, bawa mereka sadar Tuhan. Dan juga kalau ada anak-anak-Mu yang punya harta tapi menggunakannya tidak cara standar firman Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Sadarkan anak-anak-Mu. Biar mulai hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang mencari harta dengan standar firman, yang menggunakan harta sesuai standar firman, sehingga kebenaran yang kami lakukan itu Tuhan akan membebaskan kami daripada hari penghukuman. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Berdoa juga khusus untuk saudara-saudara yang sedang punya masalah keluarga, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Tuhan datang kepada mereka, bantu mereka dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Selamatkan, bebaskan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan jika firman ini berkat bagi saudara. Bagikan, sharingkan kepada saudara-saudara seimanmu, ada saudara keluarga-keluargamu, supaya mereka punya berkat yang sama, sehingga kita bersama-sama tiap-tiap waktu semakin hari berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan buah yang manis untuk kerajaan Allah diperbesar di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.